أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang masih memperkenankan kita sama-sama berkumpul untuk mendekatkan diri kepadanya, mengharap ridha serta rahmat kasih sayang daripadanya, yang insya Allah apa-apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kita petik hasilnya di dunia dan juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemuliaan yang banyak Allah beri untuk kita. Tidak heran, tentu karena Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak heran, kita tidak bingung, sebab nabinya kita adalah nabi yang paling Allah cintai, nabi yang paling Allah sayangi. Maka dari itu kita pun sebagai umatnya beliau turut kecipratan, ikut kebagian. Bi akramir rusli kunna akramal umam. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, maka Allah pun jadikan kita sebagai umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah puji itu kita di dalam Al-Qur'an. Sungguh kalian itu adalah terbaik umat yang pernah ada di kalangan manusia. Umat terbaik lagi kalangan orang-orangnya. Alhamdulillah. Di antara kemuliaan yang Allah beri kepada kita, Allah berikan kepada kita hadiah besar, yaitu bulan Rajab. Saat ini kita berada padanya, sebuah bulan yang sangat berharga, karena melalui bulan ini kita bisa mendapatkan maafnya Allah, pengampunan daripadanya. Sebab tanpa maghfirah dan pengampunan dari Allah, kita akan apes di akhirat. Kita akan sengsara dan merana di akhirat. Dan itu tidak lama lagi. Yang bilang akhirat itu masih lama, orang yang mata hatinya buta. Yang merasa akhirat itu masih lama, orang yang hatinya gelap dengan kotoran-kotoran kemaksiatan. Kullu ma huwa atin qaribu, segala sesuatu yang akan datang masanya itu sungguh sangatlah dekat. Apalagi perkara mati. Apalagi perkara mati. Malam ini lagi jadi, besok, lusa boleh jadi, minggu depan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau memang sudah Allah tentukan umur kita segitu, ya segitu. Tidak pandang umur, tua boleh, muda boleh, sakit boleh, sehat boleh, tidak tahu statusnya apapun. Kalau ajal sudah akan tiba, dia akan tiba. Panjanglah umur kita, tetap kita akan merasa sebentar hidup di dunia ini. Seringkali kita ingatkan, ya, saat ini berapapun umur kita, pasti kita ngerasa baru sebentar hidup. Misal umur udah 40 atau mungkin 50. Tetap ketika kita bertanya dalam hati kecil, akan ada jawaban, sebentar hidup ini, sebentar. Tanya ke hati kita, kira-kira udah lama ngaso, apa tidak kerasa? Pasti jawabannya tidak kerasa. Apalagi sisanya, akhirat sebentar lagi. Di saat itulah kita akan Allah mintai pertanggungjawaban dari semua apa yang kita lakukan. Bahkan nikmat yang Allah beri saja itu akan ditanya. Kau aku beri mata, gunakan buat apa?
Kau aku beri telinga, kau gunakan buat apa? Kau aku beri lidah, kau gunakan buat apa? Tangan, kaki, kemaluan, perut, otak, akal sehat, hati, dan semuanya dari aku. Lalu kau gunakan buat apa? Ayo jawab. Kira-kira apa yang nak kita jawab? Kalau ada momen-momen tertentu yang di situ anggota tubuh ini kita gunakan untuk maksiat, rugi betul kita. Butuh maghfirah, butuh maaf dari Allah. Mau tidak mau kita butuh maghfirah dari Allah. Kalau kita, contoh ini ya, contoh kita berkasus dengan wong, entah apa itu kasus, apapun kasusnya, orangnya tidak terima, dia laporkan kita ke polisi. Keluar surat edaran ditujukan kepada kita. Dari sini kita mengerti, sepertinya paling lambat minggu depan udah di dalam bui, masuk penjara. Kira-kira masih nak anteng? Ngepus rokok dengan ngeyup kopi? Tidak. Masih nak nonton televisi? Masih mau nonton YouTube? Masih mau duduk santai-santai? Masih kepikiran pengen makan ini, pengen makan itu, dan nafsu galau-galau, tidur lagi sungkan, sisip dah bisa tidur. Ngapa? Berkasus dengan manusia, diadukan ke polisi, bentar lagi masuk penjara. Apa pikiran kita ketika itu? Cak mano caranya aku mau minta maaf. Biar apa? Laporannya dicabut, damai, selesai. Bahaya ini, ngapa? Masuk penjara. Tidak ada lagi anak di sana, tidak ada istri, tidur di atas lantai mungkin, tidak bisa pergi kemana-mana, makan enak pun susah. Belum lagi malu rasanya dengan tetangga, malu dengan orang yang kenal kita. Itu di penjara, pikiran kita kalap, bakal masuk penjara. Apa pikiran kita? Pengen minta maaf, itu nomor satu. Cuma subhanallah, ketika kita berkasusnya bukan dengan manusia tapi dengan Allah, kita santai, enjoy, masih tidur nyenyak, masih berleha-leha, masih bisa makan enak, masih bisa nongki sana sini, masih bisa, bahkan kadang-kadang nambah maksiat baru lagi. Kasus lama belum dihapus, kasus lama belum kita minta maaf ke Allah, udah nambah maksiat lagi. Hebat gitu, hebat. Kalau kasus dengan manusia, takutnya bukan main masuk penjara. Tapi berkasus dengan Allah, santai saja. Balasannya juga cuma neraka. Santai baik. Neraka juga cuma balasannya, tidak masalah. Seakan-akan seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi rasa maaf dari Allah itu sangat kita butuhkan, sangat kita minta. Karena kita ini manusia biasa, bukan seorang rasul yang maksum. Ada saja dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan, itu kita butuh maafnya Allah. Allah berikan maafnya setiap waktu asalkan kita mau meminta. Dan pada bulan Rajab itu Allah beri lebih besar lagi. Pintu maaf Allah selalu terbuka setiap saat. 360 hari dalam setahun, 12 bulan, 24 jam dalam satu hari satu malam, tidak pernah tertutup. Tapi ketika Rajab tiba, maka Allah memanglah menjadikan maghfirah, pengampunan serta pintu taubat menjadi lebih lebar lagi, lebih luas lagi, lebih gampang didapat. Maka dari itu, manfaatkan momen bulan Rajab ini sebagai momen minta maafnya kita kepada Allah. Amalan bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah ampuni aku, Ya Allah kasihani aku, Ya Allah terimalah taubatku. Ulang 70 kali tiap habis salat. Tidak banyak, tidak banyak 70 kali, 10 menit itu kelebihan waktunya. Kebanyakan 10 menit untuk baca itu 70 kali. Kok tidak mau? Ada orang yang Allah takdirkan tidak tahu dengan kemuliaan Rajab ini, banyak. Yang tidak tahu dengan kemuliaan bulan Rajab ini, banyak. Kasihan mereka. Makanya kalau kita tahu, boleh nanti kasih tahu orang yang tidak tahu. Kasihan, ada sebagian orang tidak tahu.
tidak duduk di majelis ta'lim, tidak belajar agama. Ada lagi orang yang Allah takdirkan untuk tahu, tapi stuck di situ saja, tidak ngamalkan. Ini orang sudah ada harapan untuk jadi orang beruntung, tapi dia tidak mau ambil kesempatan itu. Rugi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, kita masuk yang ketiga insyaallah. Yang Allah tentukan agar kita ini jadi orang tahu, kemudian ngamalkan apa yang kita tahu, sehingga nanti di akhirat kita beruntung bersama. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita punya istri di rumah, boleh kabarkan, Dek, sekarang ini Rojab. Allah buka pintu maaf selebar-lebarnya. Amalannya Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali habis salat. Di lain waktu pun selain salat, selain setelah salat juga boleh tambah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Banyak-banyak taubat. Banyak-banyak taubat kita perlu. Kalau kita banyak taubat, Allah kasih ke kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang sering bertaubat kepadanya. Walaupun kita punya dosa segunung, jangan pernah minder sama Allah, karena Allah bukan manusia yang suka memandang orang dengan sebelah mata. Jangan pernah merasa tak pantas atau tak bisa diampuni oleh Allah karena terlalu banyaknya dosa kita. Jangan. Allah selalu welcome. Dalam Al-Quran apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah banyak melakukan dosa, jangan kalian berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Mereka para pendosa itu dipanggil Allah, yang telah banyak sekali berbuat dosa. Allah panggil mereka. Apa panggilannya? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, masih Allah akui sebagai hambanya. Ini kalimat rangkulan. Yang banyak dosa itu Allah panggil di ayat ini. Apa panggilannya? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, masih Allah rangkul. Sebanyak apapun dosa kita, jangan pernah merasa kita tak pantas diampuni. Jangan pernah merasa dosa kita terlalu besar. Jangan, karena rahmatnya Allah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah lebih besar dari dosa yang pernah kita lakukan itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan bacaan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, bab at-taqwa. Di sini dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Al-Imam Al-Haddad mengomentari ayat ini. Amrun minhu azza wa jalla li'ibadihi al-mu'minina bitaqwa. Kata beliau, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang sudah beriman kepadanya untuk bertakwa. Kalau beriman saja, mengucap syahadat saja, tapi takwanya tidak, maka dia akan rugi. Contoh. Orang yang baru mu'allaf itu luar biasa beruntungnya. Dia ikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan banyak muslimin, muslimat mungkin. Apa kata kita dalam hati? Beruntungnya wong ini. Betul tidak itu vonis? Betul. Tapi apakah akan terus-terusan dia itu jadi orang beruntung? Wallahu a'lam. Tidak tahu. Kalau setelah dia beriman, dia tidak belajar sholat, teman-temannya juga tetap ahli maksiat. Kalau setelah beriman, setelah ucap 2 kalimat syahadat, masih lakukan yang haram, maka vonis di awal tadi itu menjadi batal. Urung beruntungnya, ya tetap beruntung. Ketimbang dia wafat dalam keadaan kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Dia masuk Islam beruntung, tapi alangkah lebih beruntung lagi kalau dia menjaga keimanan dan keislamannya dengan ketakwaan kepada Allah. Karena takwa itu artinya nurut.
Kita percaya Allah itu Tuhan, Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul dan utusan daripadanya. Itu imannya kita kepada Allah. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuat kita nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Itu tidak cukup untuk membuat kita nanti di akhirat tidak mencicipi panasnya azab di dalam api neraka. Jadi keberuntungan itu ya harus maksimal kita raih, kita gapai. Iman kita ada, syarat masuk surga ada. Tapi apakah nyicip neraka dulu apa tidak? Wallahu a'lam. Kalau bertakwa, insya Allah langsung masuk surga. Kita harus seperti itu usahanya. Iman kita ada, harus dilengkapi dengan takwa kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala ajak kita di sini, kata Al-Imamul Haddad, orang yang sudah beriman jangan ngerasa kenyang dengan imannya, takwanya ditingkatkan juga. Contoh tadi mu'allaf, yuk kita pun begitu. Sama, tanpa ketakwaan kita akan merugi. Takwa dalam artian melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah suruh kita bertakwa? Kenapa? Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairatil ajilati wal ajilah. Allah suruh kita bertakwa, kata Al-Imamul Haddad, karena di dalam ketakwaan tersebut terdapat berbagai macam serta seluruh kebaikan. Baik kebaikan saat ini, di dunia ini, saat hidup di dunia, dan juga kebaikan di akhirat setelah kita wafat nanti. Pada pertemuan pertama pembukaan bab takwa itu cukup kita kira menggambarkan bahwasannya memanglah di dalam ketakwaan itu terdapat berbagai macam keberuntungan. Orang kalau bertakwa itu luar biasa. Jadi orang beruntung, bernasib. Ada istilah kita tuh bernasib. Nasibnya mujur terus, bagus terus, beruntung terus. Ingin jadi orang seperti itu, bahkan lebih dari itu, takwa kepada Allah harus jadi bekalnya kita ketika hidup. Amin ya rabbal alamin. Tsumma amara ibadahul mu'minina biha liyafuzu wa yaghfaru bima ja'alahu fiha minal khairi was salahi was sa'adati wal falah rahmatan bi'ibadihil mu'minin. Setelah Allah mengumpulkan berbagai macam kebaikan di dalam ketakwaan kepada Allah, Allah suruh kita yang sudah beriman kepadanya untuk menggunakan ketakwaan itu jadi bekal hidup kita. Biar apa? Biar kita beruntung, biar kita sukses, biar kita bahagia, biar kita menjadi orang yang berhasil menjalani kehidupan. Rahmatan bi'ibadihil mu'minin. Ngaku Allah suruh kita bertakwa agar kita beruntung. Kenapa Allah ingin kita beruntung? Karena Allah sayang kita. Karena Allah menyayangi kita. Jadi perintah-perintah yang Allah arahkan kepada kita itu karena Allah sayang kita. Apapun perintah Allah dalam Al-Quran, ngaku Allah suruh kita itu karena Allah sayang kita. Karena jikalau kita melakukan perintah-perintah tersebut, kita akan jadi orang beruntung, melebihi apa yang kita hayalkan. Kita mungkin hidup kadang-kadang berhayal, cobalah cerita hidup aku seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, bagus, indah. Lebih dari itu Allah beri. Allah akan hiasi kehidupan kita dengan keindahan yang tak pernah terfikirkan oleh kita sebelumnya. Kalau kita menjalani hidup dengan ketakwaan, jangankan hayalan kita, yang lebih dari itu pun Allah beri, asal takwanya ada. Jadi Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita zakat, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita ninggalkan keharaman-keharaman yang ada. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh muamalah dengan cara ini, ada ribanya, tidak boleh judi, tidak boleh nyabu, tidak boleh menyakiti orang lain walaupun orang itu mungkin nyakiti kita duluan, tidak boleh. Ini yang kadang-kadang jadi ujian kita. Orang nyakiti kita, kira-kira nak kita sakiti balik apa tidak? Biasanya
Hawa nafsu kita nyuruh balas. Macem-macem nanti alasannya. Kalau kamu udah balas, kamu diampuknya terus. Nggak sampai kapan? Balas. Pintar bujukan hawa nafsu. Balas harus. Kalau kamu tidak balas, dia akan jadi orang jahat terus. Oh, lebih halus lagi. Mau dibalas. Jadi adu jontos, jangan. Tidak seperti itu ajaran Allah. Jadi macam-macam hal yang mungkin hasrat kita cenderung kepadanya, tidak boleh kata Allah. Ngapa tidak boleh tuh? Kalau kita komentar, kenapa? Karena Allah sayang kita. Sebab apa yang Allah haramkan itu racun. Itu racun. Dan apa yang Allah wajibkan itu kebutuhan hidup. Benar. Tidak berlebihan. Ini kalimat yang tepat sekali. Apa yang Allah wajibkan itu kebutuhan hidup kita. Apa yang Allah haramkan maka itu adalah racun yang akan membunuh iman dan membunuh keindahan yang ada dalam hidup kita. Sering kita ingatkan, orang yang maksiat itu sudah hancur hidupnya. Pilihlah maksiat yang mana disebut. Kalau itu tidak hancurkan hidup, tetap lagu pengganja. Ya, hancurkan hidup semua maksiat itu. Apa? Main perempuan, jelas hancurkan hidup. Makai obat-obatan terlarang, jelas hancurkan masa depan habis-habisan. Di dunia, di akhirat, sudah lebih lagi. Minum khamar, hancurkan hidup, jelas khamar itu. Ada orang satu ditawarkan harus maksiat, kau pilih satu antara tiga, ngebunuh orang, berzina, atau minum khamar. Oh, minum khamar saja katanya. Kalau aku berzina nanti hamil perempuannya, itu pun dosa besar, lebih besar seakan-akan dari minum khamar, melibatkan orang lain, keluarganya tak akan terima, ribet urusannya, zina itu jangan. Membunuh orang, lebih kacau lagi, keluarganya tak akan tinggal diam, aku pun akan dibunuh oleh mereka, diuber-uber jadi buron. Nah, minum khamar saja bisa ngumpet. Minum khamar saja sendirian, tidak melibatkan orang lain, bisa ngumpet pula. Akhirnya minum khamar dia. Habis minum khamar hilang akalnya. Dia lihat perempuan cantik, dia perkosa. Setelah dia perkosa, dia bunuh. Tiga-tiganya tegawi. Ngapa? Minum minuman keras. Berapa banyak uang pembunuhan di Palembang nih? Kita bahas tempat lain di Palembang. Berapa banyak uang pembunuhan makan korban, ternyata pelakunya sedang mabuk. Ada yang bunuh bini, ada yang bunuh anak, ada yang bunuh kawan, ada yang bunuh pacarnya sendiri karena sakit hati, mabuk, ngebunuh. Macam-macam tindak kriminal bisa dilakukan kalau khamar itu telah dikonsumsi. Jadi semua maksiat menghancurkan hidup, bikin masalah besar dalam hidup kita. Semua. Dan semua kewajiban adalah kebutuhan hidup kita. Tidak sholat, tidak bakal nyaman hidup. Bertumpuklah hal itu. Timbullah hal itu sebanyak-banyaknya. Penuhilah lemari yang ada di rumah itu dengan emas-emas batangan. Tidak bakal nyaman jalan hidup. Kenapa? Tidak sholat. Itu kebutuhan hidup. Kepuasannya ada di dalam hati. Kalau kita tidak lakukan, maka kepuasan yang mestinya kita rasakan agar hidup kita bisa nyaman tidak ada dalam hati kita. Ada sebagian orang sholat, tapi khusyuknya tak ada, juga tak akan merasakan kenikmatan itu. Iya, kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sholat itu sendiri bukan artinya kalau kita sudah ngawikan lah itu tidak, harus maksimal. Syarat rukunnya sempurna, ikhlas, tulus karena Allah, tidak mengharap apa-apa dari makhluknya. Terus terakhir khusyuk, diusahakan. Pikiran kita jalan-jalan lagi ke sana, tarik lagi, Allahu amami, Allah depan aku. Pergi ke sana lagi, tarik lagi, Allah di hadapanku. Ingatkan terus latih diri kita. Ketika itu bisa kita lakukan, insya Allah kenikmatan hati, kepuasan diri, insya Allah bisa dirasakan. Itulah tujuan utama daripada sholat. Kita harus terkoneksi dengan Allah. Kita ini makhluk, agar hidup kita ini indah, harus ada koneksi di hati kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah. Bagaimana caranya? Cara paling utama sholat. Tentu seperti sholatnya Nabi Muhammad, khusyuk. Kalau tidak juga merasakan. Tapi untungnya pun tidak boleh dosobe karena meninggalkan.
Orang sholat tidak khusyuk berarti percuma? Tidak percuma, tidak maksimal saja. Tujuan inti dari sholat tidak diadakan. Untungnya pun tidak boleh dosa. Kalau meninggal kan dosa besar lagi dosanya. Bikin orang itu jadi bara api neraka nanti di akhirat. Orang kafir Allah tanya. Orang kafir ditanya ketika mereka udah masuk ke dalam neraka, masalah kunci sakor, ngapa kamu masuk neraka sakor? Ada neraka namanya neraka sakor. Ngapa kamu di sini ya, Dok? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tak sholat. Itu lebih serem lagi yang tak sholat. Jadi sholat adalah kebutuhan hidupnya kita. Mengerjakan sholat adalah bentuk takwa kita. Takwa itu perlu. Meninggalkan keharaman adalah bentuk takwanya kita. Takwa itu perlu. Jadi ketakwaan itu sangat kita butuhkan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi segala macam keharaman racun hidup di dunia juga racun hidup di akhirat. Segala kewajiban itu adalah kebutuhan. Adapun hal-hal yang disunnahkan itu kalau kita lakukan seakan-akan kita tuh mengkonsumsi vitamin. Kalau kita ibaratkan makanan pokok itu sholat, zakat, puasa, pergi haji bila mampu, itu seperti berasnya, makanan pokok inti. Tanpa itu tak hidup. Adapun perkara-perkara sunnah dalam syariat itu seperti kerupuknya, seperti sambalnya, tambah sedap. Iya, ada kerupuk makan, ada sambalnya lagi, tambah sedap. Ada iwa asinnya, tambah sedap. Iwa asin tidak ada, tetap hidup kita. Yang penting nasi ada. Cuman kalau ada, tambah nafsu makan. Jadi ketika kita mengamalkan kesunahan-kesunahan di dalam hidup ini, kita akan merasakan kenikmatan yang lebih ketika beribadah. Rasanya dekat betul dengan Allah. Makanya Allah firmankan dalam Al-Hadithul Qudsi, man taqarraba ilayya bin nawafil la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Seorang hamba akan terus berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengamalkan kesunahan-kesunahan sampai pada akhirnya aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku cinta dia, maka dia akan mendengar dengan diriku. Wa basarahu alladhi yabsuru bih. Dan aku akan menjadi, dan dia akan melihat menggunakan aku. Maksudnya apa? Berbagai macam kehidupannya, sepanjang hidupnya dia akan merasa bersama Allah terus. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan suatu hari ada orang datang ke beliau. Satu orang datang ke beliau. Ini orang sebelum masuk ke ruangannya beliau, di tengah jalan lihat perempuan terbuka auratnya. Dia lihat dengan menikmati. Itu zina mata itu. Iya, lihat wanita yang sebagian auratnya terbuka, kita lihat, tidak melengos kita pandang karena menikmati. Itu zina mata. Sampai ini orang bertemu Sayyidina Utsman bin Affan, ada hajat, ada hal yang ingin disampaikan. Akhirnya apa kata beliau? Aku lihat mata engkau ini baru saja berzina. Wah, kaget orang itu. Wahyun ba'da Rasulillah. Apakah masih ada wahyu setelah Rasulullah itu wafat? Anda tahu dari mana? Yang tahu kan cuma Allah. Kok Anda bisa tahu? Apakah masih ada lagi wahyu yang tetap turun setelah Nabi Muhammad tiada? Tidak, kata beliau. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Yang kau hati-hati dengan firasat dugaan orang yang punya iman, karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Orang kalau sudah dekat betul dengan Allah, maka Allah akan bekali hidupnya dengan berbagai macam kemuliaan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kesunahan tadi seperti pelengkap, kerupuknya, ikan asinnya, lalapnya, sambalnya. Kalau tidak ada itu, sungkan Pak makan. Kadang nggak lapar, cuma nasi sama lauk yang itu kurang selera mungkin. Ya kita makanlah. Jangan sampai mah kambuh
Jangan sampai kita sakit atau sampai mati, waliyadzubillah. Makan. Tapi ketika ada pelengkap yang memang luar biasa nih. Ikan asin tadi balu, beda. Luak balu, sambal calu. Kerupuk. Wah, kerupuk ikan pula. Mantap gitu. Makan lahap sampai gemuk lempuk badan, berbulan-bulan makan lemak terus, gemuk lempuk. Sehat. Seperti itulah iman kita. Wajiban laksanakan. Karena itu makanan pokok hatinya kita, makanan pokok kehidupannya kita. Terus lengkapi pula dengan pengamalan-pengamalan sunnah biar ibadahnya tambah lahap, ibadahnya tambah nikmat. Amin ya rabbal alamin. Takwa akan ada dalam hati insyaallah taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Wa kana bil mu'minina rahima. Memanglah Allah itu sangat mengasihi dan sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Maka di antara ungkapan sayang Allah kepada kita apa? Allah suruh kita untuk taat. Taatlah kamu. Jangan enggak taat. Kayak kita ke anak kita. Kita suruh ini, kita suruh itu, kita larang ini, kita larang itu. Kenapa? Apakah untuk mempersulit hidupnya? Bukan. Karena kita sayang dia. Kita tahu ini perintah-perintah. Kalau dia terapkan, nanti dia jadi orang berhasil di masa depan. Dan kita tahu larangan-larangan yang kita utarakan kepadanya, kalau dia tinggalkan, dia akan berhasil di masa depan. Kita tidak mau jadi anak pecandu gadget. Sehingga aku, cak mano corono anak aku ini ada jamnya untuk main HP. Tidak terus-terusan. Ngaku kacau masa depannya. Kalau setiap waktu nak lihat HP terus, main game terus, nonton terus, itu kan, itu kita seperti itu. Kita tahu maslahat anak itu nanti ke depan seperti apa. Sehingga apa? Kita terapkan aturan-aturan. Dek, main HP jam sekian sampai jam sekian. Habisnya, dah. Waktu sekolah, balik. Waktu main di luar. Waktu tidur siang. Waktu makan. Macam-macam peraturan. Untuk aku, biar anak itu berhasil nanti. Kita terapkan berbagai macam aturan karena kita sayang. Biar itu anak kalau menerapkan ini nanti Masya Allah, prestasinya ada, kecerdasannya ada, akhlaknya ada, disiplinnya ada. Seperti itulah Allah memperlakukan kita. Karena Allah sayang kita, maka Allah terapkan peraturan-peraturan dalam hidup kita. Kalau tidak kita nih, hidup nak hendak jidat kita, apa yang pengen kita lakukan, laju. Apa yang tidak kita sukai, malas melakukannya, walaupun itu berguna, kita tinggalkan bakalan ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi ketakwaan kepada Allah itu sangat kita butuhkan. Allah lebih tahu apa yang berguna untuk kita, apa yang bermudarat untuk kita. Bahkan dalam perkara-perkara yang mungkin sebagian orang komentarnya negatif, padahal Allah wajibkan. Apa contohnya? Contohnya boleh jadi dalam pembagian waris, aturan Allah apa? Wanita separuh bagian laki-laki. Di sini kadang-kadang keimanan seorang hamba akan diuji. Kalau bagi waris apa kata Allah? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki adik-beradik dengan wanita dapat waris dari orang tuanya. Laki-laki 2 kali lipat, perempuan separuh jatah laki-laki. Bisa terima tak itu perempuan? Banyak zaman ini nak hendak jidatnya. Pikirannya apa? Tidak adil Islam nih, la ilaha illallah. Menentang satu saja dari ayat-ayat Al-Quran, maka orang itu murtad. Iya. Dalam ilmu tauhid itu bukan kata kita. Dalam tauhid, man kafara bi ayatin minha atau bi ba'di ayatin minal Quran, faqad kafara. Satu saja ayat Al-Quran tidak cocok kita dengannya. Dalam artian ya, yang lebih vulgarnya kita menentang. Berarti kita murtad. Bahaya. Zaman sekarang banyak bagi waris sama ranto kan. Kalau memang keluarga besar punya kebijakan, sudahlah. Bagi ranto kesian dulur betino. Misal, ya sudah boleh. Itu masalah internal keluarga. Cuman sehendaknya sebelumnya bagilah dulu itu harta waris dengan aturan Allah. Bagilah dulu sudah.
Nah, ini aturan Allah. Sudah dapat kalau jatah masing-masing. Alhamdulillah. Sekarang ayo saling beri. Yang laki-laki berikan sebagian jatahnya, hadiah. Kepada dulur betinonya yang kamu bilang kesian. Oh ya sudah. Sampai kira-kira samarato dapatnya. Sudah cukup tuh. Iya, maunya mereka dilaksanakan, tapi alhamdulillah apa maunya Allah tidak disampingkan. Perintah Allah, ahlan wa sahlan, bismillah. Ini perintah Allah. Habisnya kebijakan pribadi. Jangan bilang tidak di Islam ini. Tidak bagus, hati-hati. Di situ keimanan kita diuji. Jangan pernah komentar negatif masalah bagi waris itu, serem itu. Seakan-akan tidak terima dengan cara bagian Allah. Selama ini hidup dari mana? Selama ini sampai ke tua, sampai ke dewasa, sampai punya anak, hidup dari mana? Allah semua yang beri duit. Kenapa ketika harus bagi waris dapat separuh daripada yang laki-laki komentar negatif terhadap Allah secara tidak langsung? Lupa, besar selama ini makan nasi dari Allah. Lupa selama ini bisa dapat rezeki ini dan itu, dapat pekerjaan, dapat semua, bisa hidup dengan layak, kesehatan pun ada, luar biasa dari Allah semua. Tapi ketika ada momentum bagi waris, mulai yang perempuan tidak terima komentar negatif, seakan-akan nolak apa kata Allah. Waliyadzubillah. Dia lupakan kebaikan Allah. Cukup. Karena sepertinya waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, kemudahan untuk jadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang cerdas dalam menjalani hidup, cerdas akalnya, cerdas hatinya, hingga nanti di akhirat Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga bareng-bareng Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini. Kalau ada salah kata, maafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wa lakum minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.